Pertanyaannya, aturan di PKB dibuat secara berbeda dalam satu perusahaan, ya. Jadi satu perusahaan ini ada dibuat aturan PKB ini berbeda. Apakah diperbolehkan? Pertanyaan satu ini. Contoh, masalah perhitungan uang pesangon pensiun bagi pekerja lama dengan pekerja baru. Semenjak disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, pekerja lama yang masa kerjanya sebelum diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan pesangon 2 kali. Sedangkan pekerja yang baru, ya, yang baru masuk bekerja mulai tahun 2020, apabila pensiun mendapatkan pesangon sebesar 1,75 kali. Apakah hal demikian diperbolehkan oleh undang-undang karena ada diskriminasi? Terus Baik. Jadi ini memang cukup bergantung dari sisi mana kita melihatnya ya Bapak Ibu. Jadi apakah aturan PKB dibuat secara berbeda-beda dalam satu perusahaan diperbolehkan apa enggak? Ya. Gitu ya pertanyaan utamanya. Tergantung bagaimana kita menafsirkan arti kata berbeda-beda. Nah, Jadi gini, berbeda-beda kalau itu diartikan sebagai sebuah kekhususan. Sebuah kekhususan artinya peraturan umumnya adalah begini, bahwa sekarang kalau orang pensiun nih, kita bisa ambil contoh nih ya, kalau orang pensiun itu terimanya pesangonnya 1,75 dalam UCK undang-undang hari ini. Tetapi ada kekhususan, misalkan bagi pekerja yang sudah bekerja di perusahaan ini sebelum tahun 2020, dia tetap berhak atas pesangon yang 2 kali, yaitu undang-undang yang lama. Itu yang disebut kekhususan. Dalam kontrak drafting itu yang namanya lex specialis. Lex specialis adalah lex generalis. Jadi yang khusus mengalahkan yang umum. Jadi dia memang membuat sebuah kekhususan. Ya. Nah, kekhususan ini pun ternyata bisa berdampak 2. Yang pertama itu berdampak atau memiliki konsekuensi hukum diperbolehkan. Yang kedua, memiliki konsekuensi hukum tidak diperbolehkan, yang akan menjadi batal demi hukum klausannya. Kalau yang diperbolehkan yang bagaimana, Den? Gitu. Yang diperbolehkan adalah contoh ini. Kekhususan di mana ketentuan perundangannya adalah 1,75 kali, bagi sebagian orang, bagi sebagian karyawan itu mendapatkan 2 kali mengikuti ketentuan yang lama. Ya. Ini boleh. Kenapa? Karena yang khusus itu ternyata lebih besar kualitas dan kuantitasnya dibanding yang ketentuan perundangannya atau yang umum. Itu nggak masalah. Tetapi pada saat dibalik, misalkan undang-undang bilang 2 kali, misalnya ya, undang-undangnya bilang 2 kali, kemudian ada kekhususan disebutkan untuk karyawan ini di level ini mendapatkan 1,75 kali. Nah, ini adalah kekhususan yang nggak boleh, yang melanggar, bertentangan, dan klausul tersebut menjadi batal demi hukum. Kenapa? Karena secara kualitas dan kuantitas klausul yang khusus tadi berada di bawah dari normatif, di bawah dari perundangan. Itu ya, itu contohnya. Nah, itu kalau dimaksudkan sebagai sebuah kekhususan. Tetapi ada juga yang menarik nih, mumpung lagi ditanya, saya pengen nyentuh sekalian ke beberapa teman-teman, dan ini kisah nyata. Mudah-mudahan ada yang mendengar dan bisa menyampaikan juga kepada yang tidak ikut. Ada di beberapa perusahaan yang nggak perlu kita sebutkan siapa dan apa dan di mana mereknya ya, brandnya. Tetapi mereka membuat ketentuan kekhususan. Maksudnya adalah kekhususan atau lex specialis, tetapi dia meletakkannya justru pada pengakuan status hukum. Maksudnya begini nih Pak B. Pekerja, langsung spesifik nih ya. Pekerja atau karyawan, di sana disebutkan definisi karyawan adalah karyawan permanen yang ada di perusahaan. Apabila di dalam pasal tentang definisi sudah langsung disebutkan karyawan adalah karyawan permanen, artinya karyawan yang tidak permanen itu bukan karyawan. Ya. Terus dia larinya kemana? Kan begitu tuh sudah. Jadi dia menjadi tidak punya hukum yang menaunginya, tidak diakui oleh perusahaan itu, tidak diakui oleh PKB di perusahaan itu. Nah, definisi ini
harus kita kritisi, kita harus hati-hati di sini gitu. Setelah digali panjang lebar, ternyata maksudnya adalah kami memperlakukan karyawan yang kontrak itu ketentuannya khusus, Pak. Ya, ada di dalam perjanjian kerja masing-masing. Nah, kalau si karyawan kontrak memiliki sebuah kekhususan, itu maksudnya kekhususan maksudnya. Kekhususan itu boleh. Kekhususan itu boleh bahwa yang permanen mendapat ini, yang nggak permanen, yang kontrak dapatnya itu, misalkan. Itu boleh-boleh saja, sah, sepanjang kekhususan itu diatur dalam sebuah peraturan induk. Peraturan induknya dalam perusahaan adalah PKB, kalau dia sudah punya PKB ya, dengan serikat. Hukum umumnya, standar atau status hukumnya, dua-duanya kontrak sama permanen itu kan karyawan. Dan dua-duanya juga harus diakui bahwa dia sebagai karyawan, kan begitu, Pak. Maka seharusnya definisinya tidak boleh langsung menghilangkan karyawan kontrak, karena dia karyawan juga. Jadi definisinya tetap harus standar. Apalagi definisi pekerja buruh itu sudah ada di dalam perundangan, Bapak Ibu. Saya suka prihatin melihat teman-teman, baik teman HR maupun teman serikat, sama aja. Kalau bikin PKB, menemukan ada istilah-istilah yang sudah dikenal, resmi dikenal dalam perundangan, masuk dalam PKB dirubah-rubah, sehingga memiliki makna yang berbeda. Ini bisa berpotensi batal demi hukum loh. Berpotensi terjadi pertentangan gitu. Nah, ini yang seharusnya teman-teman serikat pun itu juga harus paham. Jadi jangan, kan seringkali ini alasannya teman-teman itu, Pak, bikin PKB itu kita bahasanya harus bahasa sehari-hari gitu, supaya mudah dipahami gitu. Nah, ini yang saya agak kurang sepaham dan juga kurang setuju dengan cara pandang seperti ini. Kenapa? Karena hukum kan yang mau dibuat ini. Mau karyawan di perusahaan maupun rakyat di luar sana yang bahkan mungkin bukan pekerja tadi, karyawan di perusahaan yang punya pendidikan formal, termasuk juga rakyat di luar sana yang bukan pekerja di perusahaan itu, dia punya pendidikan formal atau bahkan nggak sekolah, itu juga diatur sama hukum kan gitu. Nah, coba lihat hukumnya saja yang mengatur rakyat yang nggak sekolah sekalipun itu bahasanya satu. Ya, tinggal nanti dibuatlah penjelasannya. Lah kok ini yang karyawan di perusahaan yang sudah jelas-jelas memiliki kompetensi yang diakui oleh perusahaan, kok bahasanya dibuat menjadi sangat rancu, bahasa sehari-hari. Bukan salah menggunakan bahasa sehari-hari, tapi kurang tepat dan beresiko tinggi, karena itu menimbulkan multitafsir, berbeda-beda, menjadi liar akhirnya, ya kan, menjadi liar. Nah, ini yang seharusnya teman-teman serikat juga memahami, ya. Jadi kalau misalkan bahasanya, bahasa hukumnya dirasa agak membingungkan, maka yang saya sarankan adalah membuat penjelasan. Itulah kenapa Bapak Ibu di banyak produk undang-undang selalu ada penjelasan. Tujuannya apa? Yang menjelaskan apa yang ada di dalam pasal-pasal tersebut. Itu juga kenapa di bagian awal setiap produk hukum selalu pasal tentang definisi. Ya, jadi seharusnya tidak menjadi alasan sepanjang si yang objek tadi tetap berbahasa Indonesia kan. Karena hukumnya ini kan hukum Indonesia, berbahasa Indonesia, objeknya juga adalah yang menjadi target, yang diikat adalah orang-orang Indonesia. Nah, ya, jadi tadi ya dibuat berbeda-beda ini harus dilihat dulu maksudnya kemana. Kalau maksudnya adalah kekhususan, boleh sepanjang mengikuti prosedur-prosedur kaidah hukum yang berlaku. Tapi kalau kekhususan ini menjadi keliru, ya, sehingga kaidah hukumnya tidak diikuti, kayak tadi contoh misalkan justru definisinya yang dirubah sehingga mengecilkan makna atau definisi seharusnya menurut perundangan, nah ini yang salah. Ini yang nggak diperbolehkan. Tapi kalau contoh yang disebutkan oleh penanya itu adalah contoh yang boleh, karena ini adalah bentuk kekhususan. Karena kan di situ ditulis ya, pekerja ini dapatnya ini, pekerja itu dapatnya itu. Nah, itu bentuknya kekhususan. Itu boleh, dan itu bukan termasuk kategori diskriminasi, Pak. Baik, ya. Begitu, terima kasih.